luar biasa, selalu luar biasa. Minggu ini, minggu yang kemarin kita tentang remisi, ya, tentang remisi. Kita dikasih pengampunan oleh Tuhan. Tapi kalau minggu ini kita akan mengerti akan kehidupan. Kita mau bicara tentang sekarang kita adalah di bulan September bicara bahasa jari. Jari kita. Apa artinya sebuah jari? Mungkin saudaraku jari kita selalu diberi Tuhan 5. Kenapa jari kita selalu 5, jempol kita selalu jauh dengan yang 4? Saudara, kita mengerti arti jari. Jari ini adalah suatu momen dalam kehidupan kita adalah jari. Jari yang ada sesuatu. Jempol kita ini selalu jauh. Kalau ini disebut apa? Kelingking. Kalau di dalam artinya bahasa kelingking itu sebutnya kelingking itu penghujat. Kelingking itu penghujat, saudara. Dia bisa membuat selalu hidupnya tidak merasa damai. Kalau kelingking itu hidupnya selalu bermusuhan. Ini jadi kelingking. Dia selalu gak suka yang baik-baik. Ini kelingking. Gak pernah dia hidup berasa damai. Ini adalah kelingking. Makanya kalau anak kecil tuh kalau bermusuhan, kelingking sama kelingking. Bener ya Bu? Iya, kelingking sama kelingking itu bermusuhan. Makanya kelingking ini adalah penghujat. Kalau di daerah timur, kalau pencuri yang dipotong itu kelingking. Makanya kelingking ini penghujat yang jahat. Makanya kita kalau selalu bicara yang kelihatannya itu kelingking. Karena kelingking itu jahat, penghujat. Ini adalah kelingking. Dia gak suka yang suka baik-baik. Kelingking. Kalau di timur, di tengah itu yang dipotong sininya kelingking. Coba saudara, bicara selalu yang kelihatan apa? Kelingking, nyanyi kelingking, nunjuk kelingking. Kelingking ini penghujat. Kalau disebut bahasa Indonesianya angkara murka. Kelingking. Ini jadi apa? Manis. Ini selalu manis. Jari kita ini penuh manis, rasa manis. Ini jari disebutnya pengharapan. Selalu berharap. Ini. Kenapa kita bilang suatu pengharapan jari manis ini? Makanya sebutnya jari manis adalah suatu pengharapan. Umpamanya adik kita berpacaran, mengharapkan si doinya melamar supaya menerima cincin, adalah suatu cincin ini namanya jari manis, sebutnya adalah suatu pengharapan. Dia selalu berharap. Makanya kalau udah begini dia selalu berharap John supaya mendapatkan wanita dan bisa melamar dan mengikat suatu cincin itu adalah pengharap. Ini sebutnya jari apa? Jari tengah. Kalau jari tengah itu disebutnya yang selalu royal hidupnya, yang bisa menaungi royal hidupnya. Segala apapun segala sesuatu dia adalah paling dulu untuk suatu pengorbanan. Makanya di depan ini jari disebut jari tengah adalah baru pengorbanan. Selalu dia berkorban. Kalau yang kepotong dia duluan. Kalau ada apa-apa dia dulu. Ini judulnya jari pengorbanan. Ini 4P. Telunjuk. Ini apa? Telunjuk itu perintah. Hei John, kamu kesana. Itu. Gak ada pakai John, kamu kesana. Jangan begitu. Sini. Itu telunjuk. Itu telunjuk bisa mendamaikan, bisa membuat marah, bisa membuat senang. Kalau orang banyak mulut, selalu yang dipakai
Tujuh. Tapi di dalam sini semua jari kita ini memenuhi karakter. Jari kita ini memenuhi karakter. Makanya karakter kita ini persis kayaknya ada di dunia ini. Kalau kita mau lihat dunia ini, lihat jari kita. 4 karakter. Saudara tidak bisa luput dari 4 karakter. Selalu saudara bisa berhadapan dengan yang jahat, bisa dengan yang pengorbanan, bisa dengan yang perintah, bisa dengan harapan. Tapi di dalam 4 ini ada pelindung. Jempol ini disebut ibu. Gak ada jempol di dalam begini. Pernah lihat saudara ada jempol begini? Ada. Gak ada kan? Selalu begini. Karena apa? Karena jempol ini menaungi masalah yang 4. Maka jempol ini selalu di dalam bahasa itu bahasa kemuliaan. Kalau di Jawa itu monggo, pakai jempol. Makanannya enak, sip, pakai jempol. Gak ada kalau bilang makanannya enak, linting, diganyang saudara. Jempol itu disebutnya adalah kasih. Kayak kemarin saya makan soto toge semua, bukannya jempol yang ada ke. Saya ngomong itu dari Sabang sampai Merauke itu. Saya makan nasi. Kemarin saya makan yang ada toge semua. Saudara pernah dengar lagunya tentang kasih? Pernah dengar? Waktu di sekolah pasti saudara-saudara diajar. Mungkin terutama Ibu Eva paling tahu nih lagu ini. Saudara, makanya disebut jempol itu kasih. Ini dalam 4 ini ditutupi oleh jempol. Jempol itu adalah kasih. Mungkin ini bukan lagu rohani. Ini lagu sejarah. Dari kecil pun saya udah dengar ini lagu. Mungkin saudara-saudara lupa lagunya. Kalau saya dengar lagu ini waktu masih kecil, enak sekali saudara. Bisa dimanfaatin. Boleh Pak lagunya, ide Pak. Iya. Bukan. Bukan itu Pak. Lagunya lagu nasional Pak. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, selalu memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Bisa ya deh kita nyanyi ini? Mari kita nyanyi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Makanya saudaraku, saya memperingatkan anak-anak sekarang. Kita kalau mendengarkan lagu ini, mencematkan lagu ini, kita harus meresponi betapa kasihnya seorang ibu kepada anaknya. Hanya memberi, tak berharap kembali. Seorang ibu, saudaraku, saya dilahirkan oleh seorang ibu, bukan dilahirkan oleh dari batu. Makanya zaman sekarang hati-hati, kita dilahirkan dari batu apa dari ibu. Kalau kita dilahirkan dari ibu, kalau saya suka mempelajari itu, ibu kasihnya tiada ternilai. Kayak seperti istri saya, kalau saya lagi ribut ngomelin anak saya yang berantem, saya sama ibunya. Ibunya tuh selalu menaungi anaknya.
Anaknya kalau kita omelin, sang ibu nggak suka anak diomelin sama saya, diajarin nggak suka. Pasti perdebatan yang luar biasa. Itu biasa. Makanya seorang ibu hanya bisa memberi, tak berharap dia kembali. Kalau kembali itu susu gue satu hari selesai berapa duit? Iya, kita bicara itu. Kalau misalnya anak sakit, itu seorang ibu, kalau kata peribahasa, kaki buat kepala, kepala buat dibela-belain utang pinjam kemanapun untuk anak. Makanya dalam hidup kita ini, saudaraku, kita harus mengasihi ibu. Karena ibu adalah dikatakan hanya memberi, tak berharap kembali, bagaikan sang surya menyinari. Itu saya mau ulasan seperti itu. Yang sekarang kita buka firman kita adalah bahasa cinta. Temanya adalah bahasa cinta. Matius 19 dari 16 sampai 19. Bahasa cinta itu dikatakanlah di ayat 18 dikatakan, kata orang itu kepadanya, ayat 19, ya, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Itu bahasa kita. Kamu tidak boleh membunuh. Terus dikatakan apa lagi? Jangan berzina. Terus dikatakan apa lagi? Jangan mencuri. Ini, itu bahasa cinta dikatakan, janganlah kau membunuh, janganlah kau berzina, janganlah kau mencuri, karena itu pekerjaan yang tidak diakui oleh Tuhan, yang dilarang besar oleh Tuhan kita. Membunuh, berzina, mencuri. Ayat 19-nya. Ayat 19 dikatakan gini, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nanti di belakangannya ada lagi. Kita baru ini lah. Dikatakan kita harus menghormati ayah kita. Ayah kita tuh berusaha, saudara tuh, saya pernah jadi pengalaman. Ini pengalaman diri saya aja. Saya itu kalau anak saya bicara, kalau kata sakit, saya itu sebagai orang tua mencari uang. Kemana kita cari uang? Apalagi kalau seorang ibu sudah nangis. Biasanya orang ibu hanya memberikan air matanya kepada suaminya. Pak, bagaimana nih Pak? Jangan sakit, panas. Bagaimana seorang ayah untuk seorang anak? Seorang ayah pasti mengasihi anaknya. Berusaha mencari nafkah siang dan malam. Berusaha mencari nafkah buat memenuhi keluarga, terutama anak. Kita katakan kemarin firman kita katakan, bukan anak yang memberikan kepada orang tua, tapi orang tua yang memberikan kepada anak. Dengan apa? Saya dulu pernah bekerja. Kalau orang bekerja, saya bawa taksi dulu. Saya pernah, saudara. Saya bawa taksi itu 3 hari narik, 1 hari libur. Akhirnya 3 hari narik, 1 hari libur, biar menggenapi. Kalau anak saya jangan sampai 1 kurang dari pembayaran sekolah. Dia pakai seragam. Dulu sekarang malah lebih keren-keren anak sekarang. Kalau anak-anak dulu asal punya bayaran sekolah dulu cuma 1.500. Itu juga dulu sepatunya, bajunya rok merah, putih. Itu seragam kita kalau udah naikkan seragam sekolah, baju, sepatu, tas itu harus kita lengkapi. Kalau anak kita nggak pakai tas atau sepatu, sebagai orang tua melihat kalau lagi kita di sekolahan, aduh anak gue kesian, orang-orang pada pakai tas bagus-bagus, anak kita nggak pakai bisa tas bagus. Kadang-kadang hati seorang bapak itu punya rasa kasih. Jangan dikira seorang bapak itu cuma sebagai imam doang.
Seorang bapak tuh harus mengasihi, dikatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sekarang yang ke-22, Matius 22 ayat 34 sampai 37. Matius 22 ayat 34 sampai 37. Saya bacakan aja biar cepat. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpul mereka, ayat 35, dan seorang diri mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, ayat 36, Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Ayat 37, ini garis besarnya. Yang kita besarkannya garis 37-nya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Banyak bicara kasih. Pertama, kita harus mengasihi orang tua, mengasihi ibu, menghormati orang tua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi kalau kita memberikan kasih kita kepada Tuhan, kasihilah dengan tulus. Jangan mempermainkan Tuhan. Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, kita memiliki karunia, kita memilih sifat, kita memiliki karakter. Diubah karakter itu, diubah sifat kita agar sifat kita memiliki segenap hati jiwa kita. Kita berikan akal budi kita kepada Tuhan. Akal budi itu kita memiliki suatu talenta. Jadi dikatakan, disebutin sini yang keduanya, nanti kita pujiannya ini sebagai pujian, makanya dikatakan bahasa cinta. Andaikan aku dapat pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Jadi andai kita memahami bahasa siapa, bahasa apapun, yang terpenting adalah bahasa hati kita. Kita kunci hati kita untuk memiliki bahasa cinta, bahasa kasih. Saudaraku, singkat saudaraku, yang di Matius lagi, Matius 24. Matius 24 ayat 12 sampai 14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Di dalam diri kita ini jangan sampai kita hidup ini menjadi durhaka, bukan durjana, durhaka. Maka kita perlengkapilah hidup kita ini untuk memiliki kasih. Kalau kita perlengkapi hidup kita dengan kasih, dengan cinta, kedurhakaan itu akan hilang, akan punah dengan sendirinya. Dikatakan tadi ayat 12, dikatakan apa? Tadi ayat 12,
Dan karena semakin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi kita beku, tidak merasa hati kita tertutup oleh kedurhakaan. Nanti kita kupas lagi, ada lagi. Nah, saudara-saudaraku, dikatakan di dalam firman ini, dikatakan lagi, cinta itu lemah lembut, sabar, sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ini firman dikatakan, cinta itu murah hati, lemah lembut. Jangan kita jangan menjadi suatu kedurhakaan. Makanya saudara, dalam kehidupan kita harus belajar memiliki hati kasih. Sedikit aja saudaraku, 1 Korintus 13 ayat pertama saja. Tolong nanti 1 Korintus 13 tentang kasih. Nih, dikatakan, sekalipun aku dapat dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama juga yang kukatakan, gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi kalau kasih itu bukan dengan kata-kata. Kasih itu dengan kata-kata tidak ada artinya. Sama juga dikatakan gong yang berkumandang. Kalau kasih itu dengan perbuatan. Kayak saya sering sama Pak Gembala sering bicara dengan kasih, dengan perbuatan, bukan dengan kita dengan ngomong-ngomong. Pak, nanti kita ajak ya ke kemana? Ke BSD. Di situ ada makanan yang enak. Nanti Bapak saya ajak. Nanti itu juga sama juga gong yang bergemeri. Walaupun Pak kita makan yuk Pak di situ nasinya makan ribuan, pun itu kita mampunya itu doang. Tapi tidak memiliki satu gong yang bergemer. Itu suatu tim. Kita harus menyatakan dalam kehidupan kita ini harus sesuai dengan tindakan. Kalau dengan kata-kata, kadang-kadang saya sudah jadi bosan dengan kata-kata, tapi tidak ada tindakan dan perbuatan. Oke. Jadi supaya tidak ngantuk, kita bawa bahasa cinta. Oke, Pak Matius. Ajarilah kami ini bahasa cinta, agar kami dekat padamu. Ini tadi yang saya katakan. Andaikan lagu-lagu yang luhur mulia, jika kapan kasih cinta, apakah berguna? Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat
bahasa semula hanyalah bahasa kita. Puji tiap hari, ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kami, agar kami dekat padamu. Cinta itu lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menerima. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Itulah bahasa cinta kita. Kita selalu memohon kepada Tuhan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami selalu dekat denganmu. Dikatakan kasihilah Allahmu seperti itulah, dikatakan ajarilah kami dengan bahasa cinta. Nah, saudaraku, kita kupas tentang empat soal yang empat ini tadi. Kita buka Yakobus ya, Yakobus 13. Yakobus 3 apa kalau nggak ada satunya kita ambil. Jangan terlalu tegang ya Pak ya, jadi Yakobus apa kita ambil. Kalau Matius sudah Pak, sekarang si Yakobus. Bapak langsung tebak aja kalau udah paham. Kalau kata bahasa soalnya, kalau udah hatam Alkitab dibilang Yakobus 13, nggak ada itu. Langsung bilang nggak ada, nggak pakai dilihat lagi. Coba ambil Yakobus 13, kita belajar membaca Yakobus 13 ayat 13. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Ini di sini dikatakan, ini baru yang enak. Ada 4 poin. Di sini 4 poin. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara yang hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lain dari kelemah lembutan. Ya kan, kita harus berlemah. Tadi ada firman, ada firmannya semua. Ayat 14-nya kalau ngaji kita kutip waktu. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ini apa poin? Pertama, iri hati. Janganlah kau iri hati. Kalau kita memiliki iri hati, disebutnya kalau kita memiliki hati, kehidupan ini adalah 4 hal yang selalu adalah kalau kita memiliki iri hati adalah suatu konflik dalam kehidupan kita. Dan kedua dikatakan janganlah mementingkan dirinya sendiri. Dikatakan tadi apa? Kasihilah Allahmu.
Kasihlah, janganlah kita mementingkan diri. Kalau kita mementingkan diri kita sendiri, saudara akan tahu sendiri. Terus yang ketiganya apa dikatakan? Janganlah bermegah dirimu sendiri. Janganlah kita megah, janganlah kita sombong. Kalau kita memegahkan diri, kita pamerkan kekayaan, saudaraku, jatuhnya bukannya bongsor, bonyok, bukem, udah segala macam. Kalau udah jatuh, bisa-bisa ketawa sendiri karena kesal. Apalagi sekarang zaman COVID bisa mengubah-ubahkan keadaan. Tadinya keadaan kita hebat, sekarang COVID blok bisa jatuh. Kemarin aja dolar langsung naik. Makanya kita dikatakan janganlah kita memegahkan diri kita sendiri. Ini 4 poin yang menjadi konflik dalam kehidupan kita. Harus kita melawan dari ini. Kita harus melawan masalah ini. 4. Terus dikatakan apa? Jangan jangan berdusta melawan kebenaran. Kebanyakan orang berdusta melawan kebenaran. Ini yang tidak diinginkan Tuhan. Dikatakan dalam Matius tadi jelas semua dari 19, 22, 24 tentang kedurhakaan ini. Kalau kita menjadi pendusta akan menerima kedurhakaan. Kalau kita memegahkan diri akan menerima kedurhakaan. Kalau iri hati kita ada suatu konflik. Kalau orang punya iri hati, badannya nggak pernah gemuk, kayak John. Maka itu harus dilepas diri hati, harus bebas. Sekarang saya sudah bebas John ya. Kita ujian sekarang saya sudah bebas. Ini adalah suatu konflik 4 yang kita lihat. Kan katakan kita ada suatu konflik yang ada apa? Ini pun 4 dia fokus. Pertama, jangan iri hati. Janganlah kamu mementingkan diri sendiri. Karena kepentingan diri kita sendiri kadang-kadang kita terlena dengan keadaan. Kalau kita mementingkan diri sendiri, seumpamanya nih, kita garis besar kecil aja. Saya mementingkan diri saya sendiri. Begitu Pak Gembala mementingkan saya, memerlukan saya bilang tidak bisa Pak, saya lagi ada asik, lagi mancing. Itu mementingkan diri sendiri. Itulah suatu dalam dikatakan janganlah memegahkan diri. Itu dikatakan kita harus belajar introspeksi diri. Kalau kebanyakan apalagi zaman sekarang zaman susah, apapun bisa terjadi. Kalau kita memegahkan diri, walaupun rumah kita pakai apa tuh? CCTV, itu percuma. Saudara lihat kemarin berangkas segitu gede dibobol. Berangkas segitu gede dibobol. Oh, gua sih gak mungkin diambil berangkas gua gede. Gak mungkin diambil, gak mungkin dicuri. Diambil kagak dicuri, orangnya tempel pisau, tempel pistol. Kalau kagak buka gua tembak. Terbuka juga toh. Makanya kalau kita punya harta, alangkah indahnya kita simpan, jangan dipertontonkan kepada orang lain. Biarin aja kalau mereka bermegah-megah, kita diajarkan janganlah kita hidup bermegah-megah. Dikatakan doa Bapak kami apa? Bapak kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu diriku seperti di surga. Berilah pada hari ini makan yang bukannya berilah kami makan hari ini gajah yang besar sebesar-besar itu akan dari. Demikian firman Tuhan. One more time.